A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur semua kita kepada Allah. Ini sungguh luar biasa sampaikan dari sama Yahman yang dibuka dengan surah Al-Maidah tadi, ya, ayat 54. Siapa yang baru faham, baru mengerti tentang yang disampaikan sama Yahman barusan? Termasuk yang bicara. Alhamdulillah, ayah bunda, bang kakak. Jadi kalau dibilang, saya juga tadi baru memahami tentang ayat yang beliau sampaikan barusan, bahwasannya setiap amal soleh yang datang, yang bakalan kita lakukan, itu tentunya ada lawan yang akan kita terima. Dan tentunya bagi abang kakak, ayah bunda yang hari ini sedang berikhtiar, bersemangat untuk mengerjakan suatu amal soleh, maka kadang di awal itu punya semangat yang luar biasa. Tapi mulai datang ujiannya ketika kita mendengar suara di kanan kiri mengatakan hal-hal yang kita lakukan itu ternyata tidak sesuai, atau tidak banyak kritikan, banyak hujatan yang datang. Ternyata itu adalah sunnatullahnya. Kalau tadi sunnat tadafu'iyah, artinya semua itu punya lawannya masing-masing, punya padanannya, punya lawannya. Besar, kecil, tua, muda. Begitu juga kita hari ini. Tapi salah satu yang memotivasi kita pada ayat ini, di ayat surah Al-Maidah 54 tadi, bahwasannya ternyata ujian yang datang, kaum yang dipersiapkan tadi, itu juga adalah sebagai penyemangat bagi kita untuk melakukan amal soleh yang sudah kita niatkan tadi. Dan ternyata tidak sendiri. Yang didatangkan itu adalah biqaumin. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adzillatan 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Bahwasannya hidup ini adalah pilihan. Kita mau memilih jalan yang seperti apa dalam menjalani hidup ini. Segala sesuatunya pasti memiliki lawannya. Ketika memilih untuk berbuat baik, maka juga akan ada lawannya. Tidak seru kalau seandainya hanya hidup itu stagnan, hanya kita berbuat baik, didukung, ramai orang yang mengikuti. Tentu semua sudah punya porsinya masing-masing. Nah, motivasi yang kita dapat bahwasanya kita yang hari ini berusaha untuk mengerjakan amal soleh itu sendiri, cobalah untuk merubah hal ini menjadi amal soleh yang secara berjamaah. Karena insya Allah dari keberjamahan itulah yang membuat kita akan bertumbuh yakin terhadap
amal soleh yang hari ini sedang kita geluti, sedang kita mainkan atau sedang kita amalkan. Nah, kemudian ditutup tadi sama beliau dengan barusan adalah surah Al-Hadid di 57 ayat 20 tadi, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Maka ketahuilah ayah bunda bang kakak dalam ayat ini bahwa kehidupan dunia ini cuman permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Hari ini ternyata inilah yang menjadi ujian-ujian yang tampak di sekitar kita. Ternyata hidup itu hanya sekedar permainan yang membuat kita kadang lengah, yang membuat kadang ini hanya sebagai hiasan bagi kita semuanya. Nah, maka perumpamaan ini adalah seperti hujan yang tanamannya itu mengagumkan para petani. Perumpamaannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, maka saya berpikir bahwasannya dalam setiap amal soleh, perbuatan baik, atau sesuatu hal baru yang akan kita buat, kadang itu di awal semangat peresmian ini apa dan sebagainya. Nah, ini kan urutan nih, lihat, seperti hujan mengagumkan para petani. Para petani senang dulu di awal, merasa kagum bahwasannya lahannya itu dihujani dengan air sehingga bisa tanaman itu bakalan tumbuh. Tapi fase berikutnya lalu mengering, kemudian kamu lihat menguning, kemudian akan hancur. Jadi senang di awal, hura-hura di awal. Inilah yang harus sampaikan sama Ayahman, bahwasanya mulailah segala sesuatu dengan benar. Benar secara niatnya, benar juga secara caranya. Maka ketika kita benar secara niat, benar secara caranya, tidak akan terjadi seperti perumpamaan tadi. Yang ada adalah keberkahan yang akan muncul. Yang keberkahan itu adalah tidak akan pernah habis kebaikannya. Nah, maka kalau kita berpikir hanya kepada dunia dalam ayat ini, maka yang kita dapat hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan antara satu sama lain. Tapi ketika kita memulai sesuatu dengan benar, memulai sesuatu dengan tepat cara dan metodenya, maka insya Allah ini akan menjadi panjang amal solehnya. Dan salah satu intinya ayat bangga ke ayah bunda, memulai sesuatu untuk bisa menjadi benar itu adalah kita masih punya satu poin, yaitu keikhlasan dalam mengerjakannya, ketulusan dalam mengerjakannya. Karena ketika sesuatu dikerjakan dengan tulus, dikerjakan dengan ikhlas, ridho, dan dapat ridhonya dari Allah, maka insya Allah amal soleh yang akan kita bangun itu tadi akan menjadi amal soleh yang berkepanjangan. Amal soleh yang terus ada walaupun kita sudah tidak ada di bumi ini. Nah, ini yang mungkin yang kita bisa ambil pelajaran, karena ini waktunya juga sudah masuk jam 6:30. Jadi abang kakak ayah bunda, insya Allah dari ayat-ayat ini kita belajar banyak
bahwasannya teruslah kita bisa semangat, tetaplah kita terus bisa berhusnuzon dengan Allah, karena ternyata kita tidak sendirian. Allah akan datangkan fasofa biqaumin, akan datang semuanya itu secara berjamaah menemani amal soleh yang hari ini sedang kita lakukan. Maka jangan sendiri, kalau sendiri gampang kita diterkam sama serigala-serigala. Ya, itu dulu mungkin semuanya. Terima kasih banyak. Dan kami juga minta doanya, semoga doakan untuk pondok ini, doakan juga untuk keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, dan juga untuk ayah bunda, abang kakak, kita doakan yang mungkin sedang sakit, keluarganya sedang sakit, ya semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, dan semoga yang lagi punya masalah kasih kemudahan dalam penyelesaian setiap permasalahannya. Al-hadhihi as-salah naqra al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Setelah ini kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sayang rasanya kalau kita tinggalkan untuk pagi ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.